Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bulala cintai dan Bulala banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, hari ini kita masih pada bab 3 tentang KPK dan FPB, materi faktorisasi prima. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, sebelum pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siap? Semoga sudah siap ya. Oke, tentang faktorisasi prima. Jadi, anak-anak sebelum masuk ke faktorisasi prima, kalian itu harus mengenal beberapa materi yang harus kalian pahami. Materi yang pertama adalah bilangan prima. Jadi sebelum ke faktorisasi prima, kalian itu harus paham terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Yang kedua adalah faktor prima. Jadi setelah kalian memahami apa itu bilangan prima, kalian harus bisa atau menentukan faktor prima. Nah, yang terakhir baru faktorisasi prima. Yang pertama adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jadi, syarat mutlaknya bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi berapapun kecuali angka 1 dan angka itu sendiri. Oke? Syaratnya hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Itulah bilangan prima. Kalau misalnya bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan seterusnya, berarti dia itu bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa bilangan 1 itu bukan bilangan prima. Oke, 1 itu bukan bilangan prima. Dan bilangan 2 merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi bilangan 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Selain 2, maka semuanya bukan bilangan prima. Kita masuk pada contohnya. 2 merupakan bilangan prima. 3 merupakan bilangan prima. Sedangkan 6 dan 8 bukan bilangan prima. Bagaimana bisa? Sekarang kita kedua. Nah, 2 memiliki faktor 1 dan 2. 3 memiliki faktor 1 dan 3. 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Dan 8 faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, Bu, kenapa bisa 2 itu bilangan prima sedangkan 6 tidak bilangan prima? Syarat yang pertama adalah dia itu harus habis bila dibagi 1. Jadi bilangan itu hanya bisa 1, hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Kalau misalnya dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, maka dia itu bukan bilangan prima. Intinya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke? Hanya dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, lantas ada berapakah bilangan prima yang kurang dari 100? Anak-anak nanti bisa membuat sebuah tabel atau
Anak-anak bisa melihat LKS matematika kalian di halaman 67 yang bagian atas. Di sana ada tabel 1 sampai 100 dan silahkan kalian tentukan mana yang bilangan prima dan mana yang bukan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau dia bisa dibagi 2, dia bisa dibagi 3, dan seterusnya, maka dia itu bukan bilangan prima. Materi yang kedua adalah faktor prima. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang faktor. Sekarang kalian belajar tentang bilangan prima. Nah, faktor prima itu adalah penggabungan antara kalian itu mencari faktor, kemudian kalian menentukan bilangan primanya. Lantas apa itu faktor prima? Faktor prima adalah bilangan yang membagi suatu bilangan dan merupakan bilangan prima. Maksudnya adalah ketika kalian memiliki bilangan, misalkan bilangan 20, kalian itu harus menentukan faktornya terlebih dahulu. 20 itu faktornya berapa saja? Nah, di antara faktor-faktor 20 itu tadi, di antara nilai-nilai faktor 20 itu tadi, tentukan manakah yang bilangan prima. Itulah yang dimaksud dengan faktor prima. Langsung masuk pada contohnya. Faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Maka faktor prima dari 4 itu adalah 2. Kenapa bisa 2? Tadi masih ingat ya, kalau 1 itu bukan bilangan prima. Sedangkan 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi 2 adalah bilangan prima. 4. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi 2. Padahal syarat bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Kalau dia bisa dibagi 2, 3, 4, dan seterusnya, maka dia itu bukan bilangan prima. Jadi ingat, kalau bilangan prima hanya bisa dibagi angka 1 dan dibagi angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contoh yang kedua adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berapa saja? Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Jadi faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. 5 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu berapa? Bilangan itu sendiri ya 5 itu tadi. Oke, bilangan 5 adalah bilangan prima. Karena dia itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5 itu sendiri. Kalau 10 dia itu tidak bisa tidak merupakan faktor prima. Karena apa? Karena 10 itu tidak hanya bisa dibagi 1, tetapi dia itu bisa dibagi 2. Dia bisa dibagi 5. Padahal syaratnya bilangan prima hanya dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Contoh yang ketiga adalah faktor dari 15. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. 3 dia itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3 itu sendiri. Begitu juga dengan 5. 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5 itu sendiri. Nah, kita sudah belajar bilangan prima dan faktor prima. Lantas, apa itu faktorisasi prima? Kita bahas bersama ya. Nah, faktorisasi prima
adalah perkalian dari semua faktor prima bilangan tersebut. Ada dua cara ketika kita menentukan faktorisasi prima. Yang pertama dengan cara bilangan prima. Dulu, waktu Bu Lala SD, Bu Lala lebih suka pada bilangan prima. Tapi, ketika kalian merasa lebih suka pada pohon faktor atau lebih mudah menggunakan pohon faktor, maka kalian boleh menggunakan pohon faktor. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan bilangan prima. Dan yang kedua menggunakan pohon faktor. Nah, contoh pada bilangan prima seperti berikut. Faktorisasi prima dari 18 itu berapa? Nah, 18, ingat 18, kita bagikan pada angka terkecil dahulu. Kenapa tidak 1? Karena ketika 18 dibagi 1, maka hasilnya sama. Hasilnya tetap, yaitu 18. Maka tidak ada perubahan. Nah, kita bagikan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Yang membagi boleh diletakkan di kiri, boleh diletakkan di kanan. Kemudian hasilnya letakkan di bawah 18, di bawah garisnya. 9 kita bagikan lagi. Nah, kita coba bagikan 2. 9 dibagi 2, apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi masih ada sisa. Yang kita cari di sini ketika faktorisasi prima, kita bagi tetapi tidak ada sisa atau harus habis. Jadi 9 dibagi dengan 3. Jadi harus urut. Mulai dari yang terkecil, mulai dari 2. Kalau bisa dibagi 2, maka silahkan bagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita naikkan. Kita bagi 3. Oh, ternyata 3 bisa. Maka harus dibagi 3. Nah, ketika kita sudah mencoba membagi dengan 2 kok tidak bisa, membagi dengan 3 tidak bisa, kita coba lagi, kita bagi dengan 4. 4 tidak bisa, kita coba lagi bagikan dengan 5. Begitu juga seterusnya. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 2, 3, dan 3. Yang kedua, contoh yang kedua atau cara penyelesaian yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktornya seperti ini. Hampir sama dengan bilangan prima, hanya saja beda namanya. Yang pertama yaitu bilangan prima, yang kedua adalah pohon faktor. Nah, faktorisasi prima dari 18 kita bagikan lagi. Nah, di sebelah sini Bu Lala taruh di sebelah kiri. Kita taruh di sebelah kiri. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Ingat, harus terkecil dahulu. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Bu Lala ulangi di sini. Di sana yang dilingkari adalah 2, 3, dan 3. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa bisa menjadi pangkat 2? Apa itu pangkat 2? Nah, 2 karena 2-nya hanya 1, maka 2-nya itu 1 kali. 1-nya ditaruh di atas. Nah, karena 1 itu hanya 1,
maka tidak usah ditulis. Dikalikan 3 pangkat 2. Maksudnya 3 pangkat 2 itu adalah 3-nya itu 2 kali. 3-nya itu 2 kali. Di sana 3-nya berapa? Di sana 3-nya ada 2. Maka 3 pangkat 2. Nah, kalau di sana 3-nya itu ada 3, maka 3 pangkat 3. Begitu juga seterusnya. Oke, ternyata sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Lala. Apabila masih kurang jelas, silakan bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.